Shalom saudaraku, marilah kita mengawali renungan hari ini dengan menaikkan pujian dari buku ND nomor 683 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur pasal 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita pasti mudah untuk membedakan orang yang waras dengan orang yang tidak waras. Orang yang waras pasti memiliki kesadaran, sedangkan orang yang tidak waras berarti dia tidak memiliki kesadaran. Siapakah si penyesat itu? Si penyesat adalah iblis. Iblis lalu bekerja. Dia mau membawa manusia menurut jalannya. Namun ia tahu jalannya menuju jurang, jalannya menuju kebinasaan. Namun manusia yang mau diajak akan terikut-ikut menuju jurang dan kebinasaan itu. Itulah yang disebut dengan kesesatan. Namun anehnya, kesesatan itu sering tidak disadari. Malah, dia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Namun saudara, tidak ada kesesatan kalau ada kesadaran. Pasti tidak ada kesesatan kalau ada pengetahuan dan pengertian. Namun pengertian yang bagaimana? Kesadaran yang bagaimana? Yaitu kesadaran akan jalan kebenaran, jalan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan itu kepada kita dan menunjukkan, dan dia menyatakan bahwa inilah jalan itu. Yesuslah jalan kebenaran itu. Di luar Yesus, maka jalan kita akan menuju jalan kebinasaan. Dalam firman ini, Daud memberikan sebuah pengajaran dengan bertanya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Kesesatan hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui jalan Tuhan. Kesesatan hanya diketahui oleh orang-orang yang mengerti jalannya Allah, yang mengerti kehendak Allah. Namun saudara, sekalipun Allah sudah menyatakan jalan kebenaran itu, si iblis dengan begitu liciknya juga menawarkan jalan yang baru. Dia menawarkan kenikmatan, dia menawarkan kebahagiaan dunia, dan dia memberikan buayan-buayan yang menyenangkan yang sifatnya sementara. Inilah yang sering diikuti oleh manusia, yang diikuti oleh orang-orang yang hidup di dalam kedagingan, sehingga mereka dalam hidupnya berusaha menikmati kemauan kedagingannya sendiri. Namun saudara, di dalam kalimat yang kedua, Daud menyampaikan suatu permohonan kepada Tuhan. Katanya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah saudaraku, melalui firman hari ini, marilah kita bersama-sama menyelidiki kembali bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Sedang di mana kita berada dan sedang menuju kemana kita berjalan. Di manakah hidupmu sekarang? Di manakah hidup kita sekarang?
Apakah kita berada di jalan kesesatan atau di jalan kehendak Allah? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sedang berada di jalan kehendak Allah atau berada di jalan kesesatan? Caranya hanya satu. Mari kita mencocokkan jalan kehidupan kita dengan kehendak Allah. Jika jalan yang kita jalani berkenan sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita sedang berjalan di jalan yang benar. Namun ketika apa yang kita lakukan sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita sedang berjalan di jalan kesesatan menuju kebinasaan. Nah, saudaraku, supaya kita jangan terjerumus lebih jauh di jalan kesesatan itu, supaya kita benar-benar tetap berada di jalan yang benar itu, maka sekarang mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan kita, agar Tuhan kiranya melakukan intervensi yang baik di dalam kehidupan kita, agar kita berada di jalan kebenaran, agar kita berada di jalan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami, agar kami semakin mengerti segala jalan-jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Jauhkan daripada kami jalan kesesatan, sekalipun si jahat, si penyesat itu selalu menawarkan jalannya yang baik di awal, yang bahagia di awal, yang senang di awal, tetapi akhirnya membawa kepada kebinasaan. Ya Bapa di surga, Yesuslah jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kami. Kami tetap percaya kepada Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dan keluarga kami di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.